Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita sebagai insan beriman untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya berupa kesehatan, berupa keimanan dan keislaman, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk menunaikan kewajiban. Salah satunya adalah dengan menunaikan sholat isya dengan berjamaah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah yang dikatakan orang yang bangkrut? Jadi pada saat itu Rasulullah sedang bersama-sama para sahabatnya. Maka Rasul pun menanyakan kepada sahabatnya, "Hai sahabat-sahabatku, apakah kamu tahu orang yang muflis itu apa?" Qalu, maka para sahabat itu pun menjawab, al-muflisu fina mala dirhamalahu wala mata'am. Orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Bisa dipahami karena pendapat para sahabat ini menurut hukum dunia itu adalah orang yang tidak punya harta benda, tidak punya uang, ya, mungkin habis kebakaran atau habis apa, ya. Ternyata apa jawaban baginda Muhammad SAW? Faqala innal muflisa min ummati. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, innal muflisa min ummati, sesungguhnya bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bis sholat wasiyami wa zakati wa ya'ti qad satamahada. Orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang ketika pada hari kiamat mati dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Wa ya'ti qad satamahada, namun dulu dia mencaci maki orang. Wa qadafahada, dia dulu menuduh orang. Wa akala malahada, dan dulu memakan harta orang lain tanpa hak. Wasafaka damahada, dan dulu pernah membunuh, menumpahkan darah orang, barangkali yang membunuh. Wa darabahada, dulu pernah memukul orang. Fayu'ti hada, maka diberikanlah kepadanya min hasanat
min hasanatihi, kebaikannya min hasanatihi, kebaikan kepada orang yang dizolimi itu. Fa'in faniyat hasanatu, maka jika habis kebaikannya, qabla ayaqdo ma alaihi, sebelum hutangnya lunas, uhida min khotoyahum, maka diambillah dari kesalahan mereka, faturiqat alaihi, ya, dari diambillah kesalahan orang lain kemudian diberikan kepadanya. Summa turiha finari, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Artinya begini, Rasulullah menjelaskan bahwa besok itu ada orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu pada hari kiamat itu dia membawa bermacam-macam amalan di dunia. Di sana ada dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, mungkin membawa pahala haji. Akan tetapi di samping dia membawa pahala yang bermacam-macam itu, ternyata dulunya dia itu pernah juga di sini mencaci maki orang, suka mencaci, suka mencela orang. Sekarang ya mungkin menceritakan aib orang lain. Ya, makanya di dalam puasa ini juga kita dilatih untuk tidak menceritakan kejelekan orang lain. Wa qadafahada, dan menuduh orang lain. Orang lain tidak berbuat salah, dituduh berbuat salah. Zaman sekarang kan seperti itu. Kadang-kadang karena uang, orang yang salah jadi benar, orang yang benar jadi salah. Nah, besok di akhirat adalah keadilan yang sebenar-benarnya. Orang yang seperti itu besok kebaikannya itu akan diberikan kepada mereka. Ya, mungkin orang yang kita dolimi, orang yang kita caci maki, orang yang kita tuduh, yang mereka tidak salah kita tuduh salah, bahwa yang salah malah menjadi benar. Nah, ketika kita sudah tidak punya kebaikan, karena kebaikan kita habis diberikan kepada mereka orang yang selama di dunia kita dolimi, habis pahala kita. Nah, tapi kita masih punya hutang, maka kita harus menanggung dosa mereka. Ya, dosa mereka kita yang ditimpakan kepada kita kalau kebaikan kita sudah habis. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kesalahan sesama manusia di dunia ini harus diselesaikan manusia dengan manusia. Artinya kalau kita salahnya kepada manusia, tentu saja harus diselesaikan di dunia ini. Kalau di dunia ini tidak selesai, nanti kesalahan itu akan dibawa ke akhirat. Taruhlah Bapak Ibu punya hutang, ya, hutangnya belum dilunasi. Nah, di dunia ini tidak ada itikat sedikit pun untuk membayar hutang itu, maka besok di akhirat ditagih. Di akhirat kan tidak punya uang. Nah, karena di akhirat tidak punya uang untuk membayarnya, ya dengan amal kebaikan kita diberikan kepada mereka. Nah, kalau kita sudah tidak mempunyai kebaikan, maka kita harus menanggung dosa mereka. Itulah orang yang bangkrut, yang bermacam-macam amalan di dunia, tetapi di akhirat bangkrut karena kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita
belajar untuk hati-hati ketika kita salah dengan manusia, untuk segera minta maaf. Kalau kita bersalah kepada Allah, kita sih cukup kepada Allah, beristighfar, astagfirullahaladzim, kita bertobat, Allah yang mengampuni. Tapi kalau hablum minan nas, terhadap sesama manusia, maka ya harus diselesaikan di dunia. Ya, jangan sampai terbawa nanti di akhirat, karena di akhirat akan membawa kegelapan bagi kita. Kita hutang seberapapun rupiahnya, apabila kita tidak bisa melunasi, akan dilunasi di akhirat, karena Allah tidak akan membuat manusia tidak aniaya kepada manusia. Jadi hukum itu tetap berlaku. Di dunia belum dilunasi, umpamanya bapak ibu kok punya hutang pada seorang, dia dimintai susah banget, ya sudah diikhlaskan saja, ya nanti akan mungkin di akhirat bisa meringankan, ya bisa meringankan dosa kita. Mungkin amalan dia punya amal, mungkin akan diberikan kepada kita. Dan apabila kita yang punya salah, kalau itu yang terjadi malah kesalahan kita, mereka yang akan menanggungnya. Ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, sudah 10 menit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.